Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Lalu, bagaimana kalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu adalah sabda hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah tertawa karena membaca sebuah tulisan yang berjudul "Litani Serba Salah Seorang Pastor." Kalau pastornya muda, dibilang masih blow on. Kalau pastornya tua, sebaiknya pensiun saja. Kalau khotbah terlalu panjang, dibilang menjengkelkan. Kalau khotbahnya cepat, dibilang tidak ada persiapan. Kalau mulai misa tepat waktu, katanya kaku. Kalau terlambat, idih, pastornya malas. Kalau di kamar pengakuan menasehati, katanya banyak omong. Kalau sebaliknya dibilang tidak tanggap. Kalau mengikuti pendapat umat, dibilang tidak punya pendirian. Kalau mengikuti pendapat sendiri, dicap diktator. Kalau keuangan paroki mepet, katanya pastor tak pintar usaha. Kalau omong soal uang, dibilang mata duitan. Kalau mengadakan misa lingkungan, katanya tak pernah kunjungan keluarga. Kalau mengunjungi keluarga, kapan sih pastornya misa lingkungan? Kalau pastor tidak ada di pastoran, dicap tukang ngeluyur. Kalau selalu ada di pastoran, dibilang pastor kurang pergaulan. Kalau memperhatikan anak-anak, dibilang masa kecil kurang bahagia. Kalau memperhatikan mudika, giliran orang tua yang ngegosip. Kalau nonton TV, dibilang enak-enakan. Kalau tidak, dibilang tidak mengikuti zaman. Tapi kalau pastornya mati, siapa yang mau ganti? Saudara-saudari yang terkasih, kalau memperhatikan orang-orang yang datang mengikuti misa entah harian, entah misa mingguan, saya sering tertawa mendengar komentar mereka terhadap homili pastor. Kalau pastornya lucu, banyak mengundang tawa, mereka bilang khotbahnya bagus, menyegarkan. Kalau pastornya bicara terlalu lama, mereka mengatakan khotbahnya membosankan.
Kalau pastornya bicara sedikit keras mengingatkan mereka akan perilaku yang harus dirubah, katanya pastornya galak, suka marah-marah di mimbar. Kalau pastornya bicara tentang perihal kesejahteraan ekonomi, dikatakan pastor mata duitan. Jadinya, orang hanya ingin mendengar apa yang menyenangkan hati saja. Di luar dari itu tidak penting. Mungkin kita tidak menyadari bahwa mempersiapkan homili itu teramat sangat susah dan bisa bikin kepala pening. Bayangkan Anda harus membuat homili sejalan dengan bacaan hari itu, tetapi harus bisa ditangkap oleh umat dalam rentang usia macam-macam, latar belakang yang berbeda-beda, dan harus menarik. Kalau 3 menit pertama tidak mampu menarik pendengar, maka umat bisa sibuk sendiri dengan HP sucinya dan bahkan ada yang siap-siap pasang posisi tidur. Saya sendiri secara pribadi memerlukan waktu khusus untuk mempersiapkan homili bila diminta untuk memimpin misa. Tidak mudah mempersiapkan homili dengan tema tertentu dalam waktu 1-2 jam. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering tidak menyadari bahwa setiap perkataan yang telah difirmankan Allah tidak kembali dengan sia-sia. Bandingkan Yesaya bab 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Artinya, apa yang sudah ditetapkan dan dirancang Allah pasti menjadi kenyataan, terlepas bagaimana firman itu diterima, ditolak, ataupun dikomentari oleh para pendengarnya. Semua firman yang telah disabdakan bermaksud baik. Tidak ada rancangan kejahatan di dalamnya. Semua dimaksudkan untuk kebaikan manusia. Maka marilah kita menerima setiap perkataan Tuhan dengan iman yang teguh. Apapun yang akan kita hadapi, firman-Nya tetap akan selama-lamanya. Ia yang telah menyatakan dirinya setia, pasti akan setia menyertai kita dalam berbagai keadaan, suka duka, sedih senang, maupun saat kita sedang berdosa dan disisihkan orang. Sang Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita, maka Ia tahu sekali apa yang kita alami. Kita diharapkan menjadi anak-anak yang tahan banting, tidak cengeng dan lemah iman. Ia rindu untuk dapat melihat kita yang bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, sungguh-sungguh juga merindukan kehadirannya dalam setiap sisi kehidupan kita. Perkataan-perkataan keras hanyalah suatu peringatan bahwa Ia lebih mencintai kita. Tuhan hanya ingin kita tidak lupa bahwa Ia telah lebih dahulu mencintai kita daripada kita mencintainya. Saudara-saudari yang terkasih, saya masih ingat tahun-tahun yang silam sempat beredar berbagai film horor dengan mempromosikan angka 666 sebagai angka setan. Segala aksesoris pun muncul dalam gaya punk rock dengan atribut 666. Di sisi lain, kelompok fundamental juga alergi dengan angka 666, bahkan kalau ada angka tersebut bisa dianggap pembawa sial. Betulkah angka 666 pembawa sial? Mengapa ada juga tertulis di dalam kitab suci? Angka merupakan simbol yang banyak dipakai dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Angka 7 adalah angka sempurna bagi masyarakat Yahudi, karena hari penciptaan menjadi sempurna di hari ke-7. Bila disebutkan sampai 3 kali 777,
maka itu menjadi sangat-sangat sempurna. Sehingga angka 6 diambil menjadi angka yang tidak atau belum sempurna. Kalau disebut atau ditulis 3 kali, artinya penting sekali. Maka bila diartikan 666 adalah sangat-sangat tidak sempurna, sangat-sangat jauh dari Allah. Bacaan Injil hari ini dari Rasul Yohanes pas di angka 666. Padahal saat Injil ditulis dan ditemukan, belum disertai judul perikop, bab dan ayatnya. Baru sekitar abad ke-13 dimulai penomoran bab dan ayat dalam kitab suci. Bagian bab 6 ayat 66 Injil Yohanes ini berkata bahwa saat itulah banyak dari murid-murid Yesus memutuskan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Rupanya ada seleksi alam terjadi di antara para murid. Ada motivasi berbeda dalam mengikuti Yesus pada awalnya. Mungkin mereka menikmati fasilitas menjadi orang-orang ring satu. Yesus dikenal dan dicari orang karena karyanya yang spektakuler dan banyak melakukan mujizat. Mereka menjadi bagian sang selebriti dalam tanda petik. Tapi begitu Yesus menerangkan bahwa mereka yang menjadi pengikutnya juga harus menyediakan diri berkorban bagi orang lain, maka ada yang berpikir 2 kali untuk meneruskan menjadi pengikut Yesus. Mereka ragu-ragu dan mulai tidak percaya pada Yesus. Mereka tidak siap untuk mengikuti Yesus dengan berkorban bagi orang lain. Yesus menyadari ketidakpercayaan mereka dan dengan tegas mengingatkan bahwa ada pilihan untuk tetap setia dan percaya sampai akhir hayat. Bagaimanakah dengan kita? Sejauh mana kita memahami pengorbanan Yesus bagi kita? Kalau kita telah menyambut tubuhnya, siapkah kita juga menghayati firman-Nya agar hidup dalam kita dan membuat kita berani berkorban bagi orang lain? Atau kita mau menerima pengorbanan Yesus, menerima dan meminta segala berkat dan rahmat-Nya, tapi tidak pernah mau berkorban dan meninggalkan zona nyaman kita demi sesama kita? Seleksi alam mulai terjadi manakala manusia dihadapkan pada pilihan kehidupan kekal atau kematian kekal. Saat kita mulai meragukan Tuhan, meragukan kesempurnaannya dan kasih-Nya, maka pelan-pelan tanpa disadari, iman kita turun ke angka 6. Dan akhirnya lebih sering mengalami ketakutan dan kekhawatiran. 6 lagi, 6 lagi. Ya, jadilah kita pengikut 666, yakni orang-orang yang meragukan dan tidak percaya pada Tuhan. Lebih baik kita menjadi pembawa kabar sukacita bersama Yesus, mewartakan kasih-Nya, kesempurnaannya. Promosi 777 lebih seringlah daripada dengan forward segala pesan tentang 666. Saudara-saudari yang terkasih, pernah suatu hari seorang dokter ahli berkata kepada uskup yang sudah lanjut usia, "Bapak uskup yang mulia, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya sedang berpikir untuk meninggalkan gereja. Apa pendapat yang mulia tentang sikap saya ini?" Uskup lalu menanyakan dokter itu supaya ia memberikan beberapa alasan atas keputusannya itu. Si dokter kemudian menatap wajah uskup dan dengan jujur berkata kepada uskup bahwa dia sangat dikecewakan oleh gereja dan semua yang diperjuangkan oleh gereja. Katanya, "Lihatlah, gereja telah hidup selama lebih dari 2000 tahun dan kini masih juga ada orang jahat yang tidak pernah mau bertobat. Apakah pendapat saya ini salah?" Lalu uskup berkata,
apa yang engkau katakan itu benar, tetapi lihatlah hal itu dengan cara yang lain. Kita telah memiliki air di atas bumi ini berjuta-juta tahun, dan Anda masih menggunakannya untuk mandi 2 kali setiap hari seumur hidupmu. Kenapa Anda tidak mandi 1 kali saja untuk seumur hidup? Bukankah tubuhmu kotor setiap hari, perlu dibersihkan? Dokter itu berpikir sejenak, lalu ia mengenakan topinya dan kemudian pergi dari hadapan sang uskup, dan ia pun tidak pernah meninggalkan gereja. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau menganugerahkan kehidupan kekal kepada kami. Kami mohon, tariklah diri kami selalu untuk dekat denganmu dan selalu rindu untuk tinggal bersamamu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.